Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema menghormati Allah dengan taat kepada pimpinannya. Bacaan Alkitab Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang kau berikan untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa setiap ayat dalam Alkitab adalah petunjuk hidup yang Engkau berikan kepada kami untuk hidup menurut kehendak-Mu. Saat kami membuka hati untuk memahami firman-Mu, kami memohon agar Roh Kudus-Mu menerangi pikiran dan hati kami. Ajarlah kami untuk mendengarkan suara-Mu seperti umat Israel yang dengan taat mengikuti pimpinan-Mu melalui awan di padang gurun. Kiranya kebenaran-Mu membimbing kami untuk hidup lebih dekat dengan-Mu, menjadi saksi kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami, dan memuliakan nama-Mu melalui setiap tindakan kami. Kami menyerahkan waktu perenungan ini dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau akan memimpin kami untuk menghidupi firman-Mu dengan penuh ketaatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca Alkitab dalam Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai 23, yang dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 berkata sebagai berikut. Pada hari kemah suci didirikan, awan menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah yang selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Setiap kali awan itu naik dari atas kemah, orang Israel pun berangkat, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Ketika awan itu lama di atas kemah suci, orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan mereka tidak berangkat. Ada kalanya hanya beberapa hari awan itu di atas kemah suci. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu diam hanya dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkat. Baik pada waktu siang maupun waktu malam, ketika awan itu naik, mereka pun berangkat. Berapa lama pun awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, sebulan, atau lebih lama, orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi ketika awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Yesus berkata, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan tiap-tiap hari. Salam sejahtera buat kita semua, shalom. Selamat tahun baru. Di minggu pertama tahun 2025 ini, saya berharap Bapak Ibu dan saudara sekalian dalam keadaan sehat, bersukacita, dan bersemangat dalam menjalani aktivitas, terutama dalam mewujudkan setiap resolusi yang telah kita tetapkan untuk dijalani sepanjang tahun ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
menghormati Allah sebagaimana dimaksud dalam tema kita, sudah pasti ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Secara sederhana, menghormati Allah itu bisa diilustrasikan seperti ini. Andaikan saudara sedang mengemudikan kendaraan dan tiba di sebuah persimpangan jalan yang besar, di mana terdapat lampu lalu lintas. Saudara tahu kalau saudara terus melaju tanpa memperhatikan lampu lalu lintas, bisa saja saudara menyebabkan kecelakaan atau macet total. Jadi yang saudara harus lakukan adalah menunggu dengan sabar sampai lampu berubah hijau, pertanda bahwa sudah waktunya Anda melanjutkan perjalanan. Atau kasusnya seperti ini. Anggap saja saudara adalah seorang pengemudi yang tidak peduli dengan lampu lalu lintas. Setiap kali lampu merah, Anda tetap melaju tanpa ragu. Tapi setiap kali lampu hijau, Anda malah berhenti di tengah jalan karena merasa sudah bosan menunggu. Tentu saja, ini akan menyebabkan kekacauan dan bahaya di jalan raya. Saudara, menghormati Allah itu seperti mengikuti lampu lalu lintas di jalan hidup kita. Ketika Allah memberi lampu hijau, itu artinya Dia memberi izin dan waktu untuk kita melangkah maju. Maka kita melakukannya dengan penuh semangat. Namun, saat Allah memberi lampu merah, misalnya dalam bentuk waktu menunggu atau menahan diri, kita harus sabar dan taat untuk menunggu sampai waktunya tepat. Kalau kita terus-terusan tidak memperhatikan dan mendengarkan lampu lalu lintas Tuhan, maka hidup kita bisa bermasalah dan menjadi kacau balau. Dengan kata lain, menghormati Allah itu bukan hanya tentang ikut peraturannya, tetapi juga tentang menunggu dengan sabar ketika lampu Tuhan masih berwarna merah dan bergerak dengan percaya diri ketika lampu hijau menyala. Ibarat mengikuti petunjuk lampu lalu lintas, umat Israel seperti yang kita saksikan dalam bacaan hari ini, diberi petunjuk yang jelas sekalipun dalam konteks yang berbeda. Tiang awan sebagai lampu hijau pertanda mereka harus bergerak meneruskan perjalanan mengikuti kemana tiang awan itu bergerak atau berhenti. Dan tiang api sebagai lampu merah pertanda mereka tetap bisa bergerak sekalipun malam karena ada tiang api yang menerangi perjalanan mereka. Sebagai tambahan saudara, ketika tiang awan dan tiang api itu berhenti, itu pertanda mereka harus membangun kemah dan beristirahat di situ. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada kompromi. Tidak boleh neko-neko tanpa tedeng aling-aling. Melalui petunjuk ini saudara, kita melihat bagaimana umat Israel harus mengikuti pimpinan Tuhan dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, karena itu saya mengajak kita untuk menelusuri ayat-ayat pembacaan tadi untuk melihat apa yang dapat kita pelajari tentang menghormati Allah dengan taat kepada pimpinannya. Yang pertama saudara, Allah memberikan pimpinan yang jelas dan pasti. Di ayat 15 sampai ayat 18 kita melihat bahwa ketika tabut perjanjian diletakkan di dalam kemah suci, awan Tuhan menutupi kemah itu sebagai pertanda kehadiran Allah di tengah umatnya. Awan ini adalah tanda yang jelas bahwa Tuhan sedang memimpin mereka. Setiap kali awan itu bergerak, umat Israel sudah tahu bahwa mereka harus bergerak. Dan setiap kali awan itu tetap di tempat, mereka harus tinggal di tempat itu. Saudara, hal ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah
selalu memberikan pimpinan yang jelas dalam kehidupan kita. Tidak selalu mudah untuk mengikuti petunjuk-Nya. Namun, Allah tidak membiarkan kita berjalan tanpa arah. Dalam hidup kita, mungkin kita tidak lagi melihat awan secara fisik seperti yang dialami oleh orang Israel. Namun kita memiliki Alkitab yang adalah firman Allah dan Roh Kudus yang membimbing kita setiap hari. Ketaatan kita dimulai dari mendengarkan dan memahami pimpinannya yang jelas melalui firman-Nya. Ada seorang pengusaha yang merasa bingung harus melangkah kemana dalam bisnisnya. Tetapi setelah dia berdoa dan merenung dalam firman Tuhan, ia merasa bahwa Tuhan memberikan petunjuk yang jelas melalui nasihat seorang teman yang bijaksana atau melalui ayat Alkitab yang dia baca. Saudara, ini adalah contoh bagaimana Tuhan memberikan pimpinan yang jelas baik dalam hal yang besar maupun yang kecil dalam hidup kita. Mungkin kita tidak melihat awan atau tiang api, tetapi Tuhan memimpin kita melalui berbagai cara yang jelas. Yang kedua, saudara, taat kepada pimpinan Allah membutuhkan keteguhan hati. Di ayat 19 sampai ayat 23 bacaan tadi, kita melihat bahwa ketika awan itu tetap selama berhari-hari, umat Israel tetap tinggal di tempat itu. Mereka tidak tergesa-gesa untuk bergerak. Bahkan ketika mereka mungkin merasa ingin melanjutkan perjalanan, mereka menunggu dengan sabar sampai Allah memberi perintah untuk bergerak. Begitu juga sebaliknya. Ketika awan itu bergerak, mereka segera bergerak tanpa ragu. Misalkan saudara sedang berjalan di sebuah jalur pendakian yang cukup panjang. Terkadang jalan tersebut mulus dan mudah untuk dilalui, tetapi di lain waktu jalan tersebut terjal dan penuh dengan rintangan. Namun, saudara tahu bahwa di ujung perjalanan sana ada pemandangan yang luar biasa. Anda harus tetap mengikuti jalur itu meskipun jalannya sulit dan kadang membingungkan saudara. Tapi saudara tahu bahwa keteguhan hati saudara untuk mengikuti petunjuk tersebut akan membawa saudara ke tujuan yang lebih baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan yang sejati tidak hanya berlaku ketika kita merasa nyaman dengan perintah Tuhan, tetapi juga ketika kita diminta untuk menunggu atau melangkah maju dalam waktu yang belum kita tentukan. Dalam hidup kita, ada kalanya kita harus menunggu dengan sabar atau mungkin melakukan hal yang sulit dan tidak nyaman. Tapi ketaatan kepada pimpinan Tuhan mengharuskan kita untuk tidak tergesa-gesa, melainkan untuk tetap setia mengikuti waktu dan kehendak-Nya. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, menghormati Allah melalui ketaatan penuh. Di ayat yang ke-23 bacaan tadi dikatakan bahwa mereka berkemah di tempat-tempat yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan mereka berjalan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Tuhan melalui perantaraan Musa. Ini adalah gambaran ketaatan yang sempurna. Umat Israel tidak hanya mengikuti perintah Tuhan secara lahiriah, tetapi mereka melakukannya dengan hati yang sepenuhnya menghormati Allah. Saudara, ada sepasang suami istri yang memutuskan untuk mengubah gaya hidup mereka agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Meski teman-teman mereka menganggap mereka berlebihan, misalnya mereka memutuskan untuk memberi lebih banyak waktu bagi pelayanan dan tidak berfokus hanya kepada pekerjaan atau harta benda.
Walaupun keputusan ini membuat mereka berbeda dengan kebanyakan orang, tapi mereka melakukannya dengan keyakinan bahwa ini adalah bentuk menghormati Allah dengan taat sepenuhnya kepada kehendak-Nya. Ketaatan ini bukan hanya dalam tindakan lahiriah, tapi berasal dari hati yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Saudara, ketaatan sejati datang dari hati yang penuh dengan rasa hormat dan iman kepada Tuhan. Ketika kita menghormati Allah, kita akan mengikuti pimpinannya dengan sepenuh hati tanpa ragu atau berpaling ke arah yang lain. Saya mau mengatakan saudara bahwa ketaatan yang demikian bukanlah sekadar kewajiban, tetapi ekspresi cinta kita kepada Allah yang sudah memberi kehidupan dan petunjuk kepada kita. Karena itu saudara, menghormati Allah berarti kita mengikuti pimpinannya dengan sabar dan tepat waktu. Seperti lampu lalu lintas yang mengatur perjalanan kita, kita diajak untuk taat pada setiap waktu yang Tuhan tentukan, baik untuk maju atau berhenti sejenak. Pastikan Tuhan selalu hadir menyertai kita setiap waktu, baik siang maupun malam. Pun di setiap musim kehidupan kita, kehadiran Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika kita mau membuka hati dan kehidupan kita dan membiarkan Tuhan hadir memenuhi hati dan pikiran kita, maka kita akan merasakan bahwa hidup kita benar-benar dituntun dan dibimbing oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita belajar bahwa menghormati Allah tidak hanya berarti mengikuti perintahnya, tetapi juga mengandalkan pimpinannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Seperti umat Israel yang mengikuti awan Tuhan, kita pun diajak untuk mendengarkan dan taat kepada pimpinan Allah yang diberikan melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus, dan melalui petunjuk yang Dia berikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam segala hal, marilah kita belajar untuk menghormati Allah dengan ketaatan penuh kepada pimpinannya. Karena hanya dengan demikian kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih karena Engkau senantiasa memimpin kehidupan kami. Kami mohon, berilah kami hati yang taat dan siap mengikuti setiap pimpinan-Mu, baik dalam kesenangan maupun dalam kesulitan. Bantulah kami untuk tidak ragu dalam mengambil langkah-langkah sesuai dengan kehendak-Mu, dan senantiasa hidup menghormati-Mu dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.